Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Sejatinya seorang menikah untuk mendapatkan ketentraman dan kedamaian. Dia membangun rumah tangga karena ingin menyempurnakan agama, meraih kebahagiaan. Tapi terkadang yang dia cita-citakan, yang dia inginkan, tidak menjadi kenyataan. Suami yang kurang bertanggung jawab. Bahkan KDRT terjadi. Hak-hak istri tidak dipenuhi. Atau sebaliknya. Terkadang pasangan ini menyimpan rasa kekecewaan yang mendalam karena kezaliman yang dia dapatkan, yang akhirnya kematian memisahkan, atau keduanya memilih untuk bercerai dalam kehidupan ini. Apakah dengan meninggalnya pasangan atau berpisahnya dia dengan suami atau istrinya, urusannya selesai? Mereka hidup masing-masing? Sebenarnya tidak. Mungkin yang satu masih di muka bumi dan yang satu sudah di perut bumi. Akan tetapi Allah Azza wa Jal kelak pada hari kiamat akan menyampaikan hak kepada setiap pemilik. Akan digelar persidangan yang penuh dengan keadilan. Semua diberi kesempatan yang sama untuk menuntut hak-hak dia yang mungkin selama hidup tidak diberikan oleh pasangan hidupnya. Hari ini kita berbicara tentang hak-hak istri. Yang sebelumnya kita bicara tentang hak-hak suami. Maka ingat, kelak pada hari kiamat akan digelar persidangan, di mana Allah memberikan kesempatan kepada semuanya untuk menuntut hak-hak mereka. Yang mungkin selama hidup di dunia, istri nggak dapatkan hak itu. Ada suami yang otoriter, suami yang galak, suami yang peduli sama hak dia, tapi tidak peduli dengan hak istrinya. Kelak di persidangan itu bukan hanya manusia yang akan mendapatkan haknya, bayangkan, tapi binatang pun kelak akan mendapatkan hak-hak dia. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La tu'addunnal huquqa ila ahliha yawmal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sungguh kamu benar-benar akan menunaikan hak-hak kepada yang memilikinya pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Mungkin di dunia dalam persidangan ya, kadangkala sang istri gugat cerai suaminya atau sebaliknya. Di persidangan tidak tampak keadilan. Hak-hak istri tidak diberikan. Entah mungkin karena suami memiliki power, memiliki jabatan. Tapi pada hari kiamat, kalian pasti akan menunaikan hak-hak itu kepada yang memiliki. Sampai-sampai Allah akan tegakkan keadilan di antara binatang. Allah akan berikan hak kepada kambing yang tidak mempunyai tanduk, yang ketika hidup di dunia pernah ditanduk sama kawan. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa istri memiliki hak yang setara dengan suami. Akan tetapi
suami itu memiliki kelebihan. Mungkin kita bisa baca lagi ayat ini di surat Al-Baqarah ayat 228. Nah, ayat ini menjadi dasar atas hak-hak yang Allah berikan kepada istri. Dalam perceraian pun ternyata ada yang harus dijaga. Para suami memiliki kelebihan. Tapi jangan lupa, engkau punya kewajiban. Yang itu menjadi hak istri-istri. Tidak sedikit suami yang suka menuntut istrinya. Dia ingin istrinya melakukan ini dan itu. Tapi dia lupa tidak memberikan hak istrinya. Sebagaimana yang kita baca juga pada pertemuan sebelumnya. Firman Allah di surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idha ktalu ala nasi yastawfun. Wa idha kaluhum awazanuhum yukhsirun. Ada orang-orang yang curang dalam kehidupan ini. Kalau dia beli, dia minta takaran dan timbangannya itu maksimal. Bahkan lebih. Tapi kalau dia menjual, dia kurang. Itu banyak. Bagaimana dengan rumah tangga? Inilah yang kita bicarakan. Jangan sampai istrimu kelak menggugatmu pada hari kiamat. Mungkin ketika hidup di dunia, engkau melihat istrimu baik-baik aja. Engkau zalimin, dia diam. Engkau caci maki, dia diam. Hak-haknya tidak diberikan, dia diam, dia ngalah. Mungkin dia merasa butuh sama engkau. Butuh dia sebagai istri. Dia nggak punya pekerjaan. Maka dia terpaksa menuruti keinginan. Itu terjadi. Tapi kelak pada hari kiamat, kalau dia menuntut, maka dia punya hak untuk menuntut. Ahibati fillah, manusia itu pelit dengan haknya. Camkan hal ini. Manusia itu pelit dengan haknya. Oleh karena itu, Allah Jalla Jalaluh berkaitan dengan dosa hamba kepadanya, syarat diterima taubatnya dia itu cukup 3. Meninggalkan, menyesali, bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi kalau engkau berbuat kesalahan kepada orang lain, Allah nggak ikut-ikut. Artinya Allah menyerahkan ini kepadamu. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, Man kana lahu madlamatun li akhi min irdihi aw syai'. Barang siapa yang memiliki tanggungan kezaliman kepada saudaranya. Bentuknya itu entah masalah kehormatan, masalah harta, atau masalah apa aja. Ada hak saudaramu, ada kezaliman yang kau lakukan kepada saudaramu. Kata Nabi SAW, فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ. Maka hari ini, hendaklah meminta kehalalan, minta maaf sama mereka. Minta dihalalkan. Kenapa? Sebelum datang hari kiamat. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Pada hari itu, engkau nggak punya uang lagi. Engkau nggak bawa emas, nggak bawa perak. In kana lahu amalun salih. Nih, ini bicara suami istri. Kalau sang suami menzalimi istrinya, istrinya menuntut, istrinya minta, hak aku diberikan. Ketika di dunia seharusnya suami bisa ngasih belanja yang cukup. Dia punya uang untuk itu. Dia bisa memenuhi hak-hak istrinya, tapi dia tidak lakukan. Maka pada hari kiamat, nggak ada lagi uang yang kau miliki. Kekayaanmu, nggak ada. Yang ada amal solehmu. Maka akan diambil dari amal solehnya. Biqadri madlamatih. Yang setara dengan kezaliman yang dia lakukan. Wa illam takun lahu hasanah. Gimana kalau orang ini nggak punya kebaikan dia? Apa yang mau diambil? Orang jahat memang. Berbuat baik pun ria. Nggak ada kebaikan dia. Sehingga nggak bisa diambil. Kalau nggak ada amal kebajikan dia. Ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Maka akan diambilkan dari dosa istrinya. Ditimpakan kepada suami. Atau yang semisal itu. Hadits rawahul Bukhari. Dari kitab sahih.
Maka hendaklah para suami memperhatikan hak-hak istrinya. Jangan maumu. Biasanya mungkin ada suami-suami yang ya, hak apa yang dimiliki oleh istri kita? Ada banyak. Yang pertama adalah hak sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Pernah seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Haidah. Dia berkata kepada Rasul SAW, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Apa hak istri kita atas kita? Kita suami ini gimana sih bersikap kepada istri? Apa hak dia? Maka Rasul SAW mengatakan, "Antut'imaha idza ta'imta." Engkau wajib memberikan makan kepada dia kalau engkau makan. Berarti kalau ada suami yang bekerja keras pulang gak dapat apa-apa, istri harus menerima. Gak bisa dia menggugat suaminya. Suami gak bawa duit, Ustaz. Padahal suami sudah berusaha. Tapi kalau suami malas-malesan, maka dia akan dihisap nanti, dituntut sama istri. Tapi enggak. Nabi memberikan penjelasan, engkau beri makan kepada dia kalau engkau makan. Wa antaksuha idza tasaita aw iktasabta. Engkau beri pakaian kepada dia kalau engkau ada penghasilan atau kalau engkau beli pakaian. Engkau punya pakaian, berikan kepada istri. Wa la tadribil wajha. Jangan memukul wajah. Jangan memukul wajah. Kalau engkau pernah memukul wajah istrimu, minta maaf. Sebelum hari kiamat dia menggugatmu pada hari kiamat. Kau gak punya hak untuk memukul wajah dia. Wala tuqabbih. Jangan menjelek-jelekan dia. Kalau engkau melakukan ini, membuli istrinya sendiri, pada hari kiamat istrimu akan menuntutmu kalau dia gak ridha. Ingat, ini bicara ketika istri tidak ridha. Ada suami yang kadang-kala kalau ngomong sama istrinya, na'udzubillah min dzalik, kebun binatang keluar dari mulutnya. Toilet itu, tempat yang gak baik, itu keluar dari mulut. Padahal Nabi SAW mengatakan, wala tuqabbih, hak istrimu untuk tidak dijelek-jelek. Wala tahjur illa fil bait. Jangan memboikot dia kecuali di rumah. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini hak sandang, pangan, papan, dan nanti hak kedua kita bicara tentang ya bagaimana bermuamalah yang baik. Di surat At-Talaq ayat 6 dan 7 Allah menjelaskan tentang hak istri. Bahkan dalam kondisi cerai pun, dalam kondisi cerai, istri diceraikan. Di dalam masa iddahnya, itu punya hak sandang, pangan, papan. Kita lihat di ayat ini. Allah memerintahkan para suami untuk memberikan tempat tinggal kepada istrinya. Sesuai dengan kemampuan suami. Maka hak tempat tinggal ini harus dipenuhi. Kalau mampu ya. Sesuai kemampuannya. Kadangkala istri tinggal sama orang tua suami. Alhamdulillah. Kalau bisa, istri cocok sama mertuanya. Tidak terjadi keributan di rumahnya. Dan istri menerima hal itu hak dia. Tapi kalau dia mengatakan kepada suaminya, Bang, anak kayaknya kok ada masalah ya sama orang tua. Anak minta tempat tinggal sendiri. Itu hak istri. Dipenuhi. Dan bisa jadi nggak harus beli rumah itu. Bisa sewa, bisa kontrak. Para ulama tatkala berbicara tentang hak tempat tinggal buat istri. Cukup buat istri itu satu kamar buat dia. Ada dapur. Ada toilet. Mungkin ada ruang tamu. Bas. Itu hak dia. Jadi kalau mau kumpul sama orang tua. Kadangkala ya mungkin dikasih kamar sendiri, dapur sendiri, berpisah lah.
Tapi walaupun satu halaman sama orang tuanya. Itu hak istri. Maka tolong para suami jangan meremehkan hal ini. Kemudian kalau bicara nafkah, maka Allah sebutkan. Yang punya keluasan, kasih yang banyak. Sesuai dengan keluasanmu. Jangan pelit sama istrimu. Karena banyak suami yang foya-foya. Kalau beli barang keinginan dia, Masya Allah, semau dia. Untuk memberi istri, dia mungkin harus sholat istikharah terlebih dahulu. Na'udzubillah min dzalik. Ada suami yang karena istrinya punya pekerjaan, nggak dikasih nafkah. Kau punya kewajiban kasih nafkah sama dia. Walaupun mungkin istrinya kaya, istrinya punya penghasilan. Kalau istrinya ridho mengatakan, bang udah bang. Duit abang buat abang lah. Ana alhamdulillah udah punya penghasilan. Berarti sang istri menggugurkan haknya. Tapi kalau tidak, kau wajib memberikan nafkah. Makanya seorang suami yang bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, dia itu terhitung fi sabilillah, di jalan Allah. Bayang. Maka tolong para suami yang sudah menikah atau laki-laki yang mau menikah, ingat dengan hak istrimu. Makanya kadangkala anak-anak muda yang mau menikah ya, dalam kondisi belum punya kemampuan, orang tuanya ngomong, mau dikasih makan apa istrimu? Betul pertanyaan itu. Dan Nabi SAW ketika menyuruh para pemuda untuk menikah, Nabi memberikan syarat. Beliau mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai kaula muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menikah, kemampuan secara fisik, kemampuan secara finansial, hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj. Karena menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Yang nggak mampu, puasa. Jangan maksain nikah. Puasa. Ada solusi. Karena jangan sampai engkau maksa menikah, tapi engkau nggak bertanggung jawab. Tidak mampu memberikan nafkah kepada istri. Terus gimana? Siapa yang dosa? Maka tolong perhatikan hal ini. Kadang kala ada suami mau nikah lagi. Boleh dalam Islam, boleh. Boleh nikah lagi. Tapi jangan lupa dengan hak istrimu. Jangan sampai engkau menggunakan uang istri untuk memberikan nafkah kepada istri kedua. Udah gak ngasih nafkah sama istri pertama, na'udzubillah min dzalik. Dia kadang kala memanfaatkan kekayaan istrinya. Kelak akan ditegakkan keadilan. Tapi hak yang kedua, hak disikapi dengan baik. Hak dihargai. Hak dimuliakan. Hak dicintai. Sampai kata Nabi SAW, ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan perempuan-perempuan itu. Dalam urusan istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian tuh ngambil itu perempuan dari orang tuanya, itu dengan amanah dari Allah. Tuh perempuan yang awalnya haram untuk engkau sentuh, lalu jadi halal dengan kalimatullah. Nggak main-main urusannya. Ini bukan kumpul kebo. Bukan kumpul sapi, bukan kumpul kambing. Ini pernikahan. Di situ ada kewajiban seorang suami untuk peduli sama istrinya. Di surat An-Nisa ayat 19. Ingat, di ayat ini para suami harus berhati-hati dengan harta istri. Enggak halal engkau makan harta istrimu kecuali dengan izinnya. Berkaitan dengan mahar.
Ingat, mahar itu haknya istri loh. Suami ketika memberikan rumah, memberikan emas, perhiasan, memberikan uang kepada istrinya, itu milik istri. Karena terkadang ada suami yang minta lagi, nggak halal. Kecuali sang istri melakukan kemaksiatan, berzina. Maka boleh sang suami menuntut balik tuh uang yang sudah dia berikan dalam proses pernikahan, yakni mahar yang sudah dibayarkan. Tapi kalau enggak boleh. Ini berkaitan urusan dunianya, urusan harta dan kekayaan. Kemudian dalam urusan pergaulan Allah katakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik, ngomong yang baik, bicara yang baik, panggil dengan yang baik. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya. Sampai-sampai beliau mengatakan, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, sama bini-bininya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku orang yang terbaik kepada keluarga. Bagaimana sikapmu kepada istri? Lihat Nabi SAW memanggil Aisyah radhiyallahu taala anha dengan panggilan-panggilan yang indah. Memaklumi kekurangannya, memuji kebaikannya, tidak mencela makanannya. Itu yang dilakukan sama Nabi SAW. Pergauli dengan cara yang baik. Engkau lakukan itu tidak. Al-kalimatu thayyibah sadaqah. Kalimat yang baik itu, tutur kata yang baik itu sedekah. Engkau berikan kepada siapa? Teman kantormu? Sekretarismu? Kawan-kawanmu? Berapa banyak laki-laki yang pandai bertutur kata yang baik kepada orang lain, tapi sama istrinya nggak bisa. Tidak sedikit orang-orang yang diacungkan 2 jempol untuk dia. Oleh siapa? Oleh kawan-kawannya. Tapi di rumah 2 jempol itu terbalik. Mungkin gak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Dan istrimu akan ada untuk menggugat. Ketika engkau gak baik sama dia. Allah perintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan Nabi SAW tadi udah kita sampaikan sabdanya. Wala tuqabbih. Jangan suka jelek-jelekin istri. Jangan mukul istri. Jadi KDRT itu terlarang dalam Islam. Namun banyak di antara kita yang memang gak pernah belajar bagaimana menjadi suami. Dokter jangan ditanya, dia belajar kode etik menjadi dokter. Bahkan ada sumpah dokter. Dia tahu dengan hak-hak pasien. Dia tahu dengan hak-hak teman sejawat dia. Tapi istrinya kadang-kadang nggak tahu. Kenapa? Karena sepanjang dia kuliah di kedokteran, nggak ada pelajaran khusus tentang hak-hak istri. Ada nggak jemaah? Ini teman-teman yang kuliah S1, kuliah S2. Yang ya secara sosiologi kita tahu itu mahasiswa, itu mahasiswi bakal jadi apa? Kan kampus itu punya visi dan misi. Kadang-kala mereka lupa bahwa mereka berdua ini mahasiswa dan mahasiswi kelak akan menjadi suami istri. Akan menjadi bapak dan ibu. Seharusnya itu disisipkan di dalam visi misi kampus. Bagaimana lulusan mereka dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis. Bagaimana kalau dia seorang mahasiswi dapat menjadi istri dan ibu yang teladan. Tapi nggak ada. Yang ada lulusannya ya sekedar menjadi pekerja yang memiliki skill yang bagus, ini, itu. Tapi untuk keluarganya nggak belajar. Maka ingat, alhamdulillah. Sekarang ada kemudahan nih. Malam ini kita bisa berjumpa. Kita belajar lagi tentang agama kita. Yang kita tidak dapatkan di bangku sekolahan, kita harus cari di tempat yang lain. Kemudian hak yang ketiga. Dijaga agamanya.
Dididik, istri punya hak untuk dijaga kehormatan dirinya, untuk dijaga agamanya, untuk dididik, diajarin, diarahkan. Dan ini juga sangat kurang di dalam kehidupan rumah tangga. Banyak suami yang perhatian dengan penampilan zahir istrinya. Rambutnya, wajahnya, sehingga dia membelikan buat istrinya pakaian yang indah supaya tampak menarik. Dia berikan make up, dia belikan parfum, dia belikan alat olahraga di rumahnya, diikutkan istrinya fitness, segala macam, istrinya perawatan diantar. Ada suami-suami yang Masya Allah, untuk yang urusan fisik, segala cara dia lakukan. Bahkan istrinya melakukan perawatan dengan biaya yang mahal pun dia nggak masalah kayak gitu. Tapi ada yang lebih penting yang ada di tubuh istrinya. Ingat perawatan yang Anda jadi ingat nih. Tolong perempuan-perempuan yang sibuk memperindah dirinya, aturan agama dipelajarin lagi. Karena na'udzubillah min dzalik ya. Apa yang dijanjikan setan itu sudah dianggap wajar oleh manusia di masa sekarang ini. Merubah bibir, merubah hidung, operasi plastik ini dan itu. Hati-hati. Itu salah satu misi iblis puluhan ribu tahun yang lalu. Dan sekarang terjadi dengan nyata. Tapi kembali. Tatkala seorang suami peduli sama fisik istrinya, tolong di dalam istrinya ini ada satu makhluk yang halus sekali, namanya ruh. Itu harus diperhatikan. Jasad ini tanpa ruh bangkai, walaupun cantik. Ingat, jasad tanpa ruh itu bangkai walaupun cantik. Dan ada manusia-manusia yang bangkai hidup. Nggak berguna. Nggak manfaat. Maka para suami tolong, engkau punya kewajiban. Sebagaimana engkau perhatian dengan fisik istrimu, dan engkau mengarahkan istrimu untuk itu, engkau juga punya kewajiban untuk membimbing istrimu, menggandeng dia, melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam untuk selamat sampai ke surga. Menjaga istrimu dari api neraka. Dengan cara ngajarin dia, ajak kajian. Bukan cuma diajak ke mall tuh istri. Rekreasi, bukan cuma diajak rekreasi. Ajak ke masjid. Untuk mendengarkan kajian-kajian dan ceramah. Belikan buku buat istrimu. Bawa istrimu ke tempat-tempat yang baik. Carikan kawan-kawan yang baik. Karena hibati fillah, ada suami-suami yang mengkhianati istrinya. Dengan hanya menjadi mesin pencari uang saja. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat At-Tahrim ayat 6? Para orang tua, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana seorang suami kelak pada hari kiamat akan dimintain pertanggungjawaban? Karena tidak menyelamatkan istrinya dari api neraka. Sampai ada seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang bernama Amr bin Qais. Dia mengatakan innal mar'ata la tukhasimu zawjaha yawmal qiyamah indallah. Sesungguhnya akan ada wanita atau ada kesempatan bagi wanita untuk menggugat suaminya pada hari kiamat di sisi Allah Azza wa Jal. Fataqul. Lalu perempuan ini mengatakan kepada Allah, innahu kana la yu'addibuni wa la yu'allimuni syai'an. Ya Allah, nih suamiku nggak pernah ngajarin aku, nggak pernah membimbing aku. Kana ya'tini bi khubzis suq. Kerjanya dia hanya bawa roti dari pasar buat aku. Ini zaman dulu. Kerjanya dia cuma cari duit. Itu yang dia kerjakan.
Dia belikan baju aku, mobil, rumah, semuanya dia sediakan. Tapi dia nggak pernah ngajarin aku tentang engkau ya Allah. Ingat, itu hak istri. Boleh dia gugat? Ya boleh, dia akan menggugat itu. Maka jangan kemudian suami enak-enak ya. Karena merasa sudah memberikan hak istrinya semua sudah dipenuhin. Ternyata ada kewajiban yang belum kau kerjakan. Yaitu menjadi pemimpin yang membimbing istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Engkau pemimpin. Jangan hanya minta dihargain, dihormatin. Tapi engkau tidak melakukan kewajiban. Akan ada neraka yang harus kita lewatin bersama. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengarahkan Nabi SAW dalam mendidik istrinya. Apa kata Allah di surat Al-Ahzab ayat 59? Di surat Al-Ahzab ayat 59 Allah memerintahkan Nabi agar membimbing istri-istrinya. Tafadhal. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhin min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Subhanallah jemaah. Ini perintah Allah kepada Nabi agar memerintahkan kepada istri-istri. Dan kita pun diperintahkan seperti itu. Untuk ngajarin istri-istri kita tentang urusan agama ini. Salah satunya secara khusus. Allah menyuruh Nabi agar menyuruh istri-istrinya, putri-putrinya, istri-istri orang-orang beriman agar mengenakan jilbab. Maka para suami, tatkala engkau membiarkan istrimu tidak menutup auratnya, tidak berjilbab, dan engkau tidak peduli dengan urusan itu, maka kelak akan ada api neraka yang menunggu kita. Allah ketika mensyariatkan hal ini, bukan untuk menyusahkan para wanita, tapi untuk menjaga dan memuliakan wanita. Karena ada orang tua yang merasa, wah anak gak pernah nyuruh anak pakai jilbab. Urusan dia. Mau pakai jilbab ya mau dia. Subhanallah, ini Allah nyuruh Nabi agar menyuruh istri-istrinya. Lalu engkau gak mau nyuruh istrimu, gak mau nyuruh putrimu dengan mengatakan, biar dia kalau mau pakai jilbab terserah dia. Allah nyuruh jemaah. Engkau bakal disidang nanti. Akan dituntut. Apa pasal-pasal tuntutannya? Orang sudah sebutkan nih surat Al-Ahzab ayat 59. Maka hibati fillah, tolong para suami belajar. Kalau nggak bisa belajar, ya bawa istrimu untuk belajar, untuk mendengarkan kajian. Jangan menjadi mesin pencari uang aja. Sedangkan istrimu itu tercipta dari dua. Dari ruh dan tanah. Ada yang perlu kau perhatikan di ruh dia. Dengan memberikan ilmu dan pendidikan. Agar dia menjadi seorang hamba Allah. Yang taat dan patuh kepada Sang Pencipta. Yang terakhir, hak ranjang. Jadi kalau istri punya kewajiban bila dipanggil oleh suaminya ke ranjangnya untuk datang. Maka sang
suami juga punya kewajiban untuk memuaskan istri. Urusan hak ranjang ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, yang dia ini peduli sama hak Allah Azza wa Jal. Dia sholat malam, dia puasa sunnah, nggak berbuka. Istrinya nggak dideketi, nggak disentuh. Padahal istrinya cantik, anak bangsawan. Sampai bapaknya Amr bin As ini laporan sama Nabi SAW. Karena melihat Abdullah bin Amr bin As ini kok kayaknya nggak menyentuh istrinya. Mertuanya Amr bin As selalu tanya sama istrinya, gimana suamimu? Karena dia nggak ingin ribut sama orang tua anak perempuan ini. Jadi cerita, nikmar rajul. Dia orang yang baik. Dia selalu bangun malam dan puasa sunnah. Ya sudah. Kalau malamnya sholat, siangnya puasa, gimana dia akan menyentuh istrinya? Maka dilaporkan sama Nabi SAW. Dipanggil sama Nabi SAW. Dikasih arahan. Engkau puasa 3 hari lah dalam sebulan. Maksa udahlah puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Hatamkan Quran jangan tiap malam. Tiap 7 malam. Nabi menjelaskan. Istrimu itu juga punya hak. Salah satunya hak ranjang. Tujuan pernikahan ini kan untuk menundukkan pandangan salah satunya dan menjaga kemaluan. Ketika hasrat itu tersalurkan, baik dari kalangan laki-laki dan wanita, hidup itu jadi tenang. Makanya di surat Al-Baqarah, ayat 226-227, Allah menjelaskan tentang suami-suami yang bersumpah tidak mau menggaulin istrinya. Ada suami yang tidak mau menggaulin istri. Bersumpah dia. Mungkin dia marah sama istrinya. Kemudian dia sumpah nggak mau menggaulin istri. Apa hukumnya? Allah sebutkan hal ini. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. Lanjut. Bagi orang yang menukila. Wa in azamu sadaqa fa inna Allah sami'un alim. Bagi orang yang menggila istrinya harus menunggu 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah pengampun Maha Penyayang. Dan jika mereka bertetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Barakallahu fikum. Ilah yang dimaksud ini sumpah tidak mau menggauli istrinya. Allah kasih waktu 4 bulan. Setelah 4 bulan, engkau ada 2 pilihan. Menggauli istrimu atau engkau menceraikan istrimu. Hanya ada 2 pilihan. Ini berkaitan dengan hak ranjang buat istri. Sehingga para suami, tatkala dia memang, ya ada suami mungkin yang tadi sakit hati sama istrinya, kemudian dia tidak menggauli istrinya, dia berdosa. Kalau perempuan itu dilaknat sampai subuh, ketika dipanggil sama suami yang kamu datang, engkau pun akan mendapatkan ganjaran dan balasan atas yang kau kerjakan. Maka Nabi SAW memberikan arahan dalam urusan ranjang ini. Jangan sampai ada suami-suami ya yang hanya memikirkan memuaskan syahwat dia, tapi istrinya belum dapat. Maka hendaklah dia memperhatikan. Karena di situ ada tujuan. Seorang suami yang tidak memenuhi syahwat istrinya, naudzubillah, ditakutkan istrinya akan mencari di tempat lain. Udah secara pendidikan agama nggak dikasih, bimbingan ketaatan nggak dapet, nggak digaulin juga.
maka akhirnya sang istri akan cari di tempat lain. Ahibati fillah, itulah beberapa hak yang harus diperhatikan.